warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Syahadatan narju biha an-najah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh wa safiyyuhu wa khaliluhu wa khiratuhu min khalqihi wa aminuhu 'ala wahyihi. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله تعالى به الغمة فصلوات ربي وتسليماته وبركاته عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم لا ريب فيه. أما بعد. Apa kabar ibu-ibu semua? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, insyaallah. Tadi diawali sama Pak Gatot dengan nyoblos Pak Anies gitu ya Pak ya. Yang penting Kak Sob nyoblos Pak Anies insyaallah kasih ya. Tetap. Oh iya nah, saya bercanda aja bercanda. Iya. Oh iya bercanda. Baik. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'anul Karim, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Dan adapun tentang nikmat Allah Subhanahu wa taala maka ceritakanlah. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita di dalam Al-Qur'anul Karim untuk menceritakan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Baik itu terhadap diri kita sendiri atau kepada orang lain, dengan tujuan untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, bukan mengagungkan atau membesarkan nama kita. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk menceritakan, untuk mengingat nikmat Allah Subhanahu wa taala agar kita selalu bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Karena orang bersyukurlah ibu-ibu sekalian akan berbahagia di dunia sebelum kelak di akhirat. Meskipun cobaan itu ada, meskipun ujian itu ada, tapi kalau orang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, mengingat dan menceritakan nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada dirinya, maka ia akan lupa terhadap ujian-ujian atau cobaan dari Allah Subhanahu wa taala dan lebih mengingat kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau misalnya ibu-ibu sekalian, kalau misalnya ada 1, 2, 3 pintu yang ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita sebagai seorang muslim, sebagai hamba-Nya Allah Subhanahu wa taala, kita melihat kepada pintu-pintu nikmat yang lain yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Bisa jadi ibu-ibu sekalian, bisa jadi cobaan atau ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seorang, itulah yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Karena banyak sekali yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan di mata kita itu tidak baik, akan tetapi bagi Allah Subhanahu wa taala itulah yang terbaik bagi kita. Allah Azza wa Jalla mengatakan di dalam surat Al-Baqarah, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairun lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrun lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Dan bisa jadi yang kalian benci itulah yang baik untuk kalian, dan bisa jadi yang kalian anggap baik justru itu yang jelek, yang buruk bagi kalian. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Dan Allah Subhanahu wa taala mengetahui sedangkan kalian tidak mengetahui apa yang terbaik bagi diri kalian. Maka ibu-ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Azza wa Jalla di dalam Al-Qur'anul Karim berulang kali memerintahkan kita untuk mengingat-ingat nikmat Allah Subhanahu wa taala. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum. Allah Subhanahu wa taala pernah sekali waktu mengingatkan kepada para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk bersyukur dan mengingat nikmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi dahulu pernah ya para sahabat berselisih di antara mereka, antara orang-orang Muhajirin dan orang-orang Ansar. Siapa ibu? Orang-orang Ansar itu siapa dan orang-orang Muhajirin itu siapa ibu sekalian?
Orang-orang Muhajirin adalah sahabat-sahabat Nabi yang hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah. Makanya disebut muhajir. Orang yang hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah. Adapun Ansar, sahabat-sahabat Ansar itu artinya penolong. Siapakah mereka? Yaitu sahabat-sahabat Nabi yang dari awal mereka memang menetap di kota Madinah dan menolong, membantu Nabi SAW tatkala Nabi SAW dan para sahabatnya hijrah dan sampai di kota Madinah. Pernah sekali waktu para sahabat, orang-orang Muhajirin dan orang-orang Ansar ini saling membanggakan nasab mereka, ibu-ibu sekalian. Orang-orang Muhajirin mengatakan kami lebih utama daripada Ansar. Orang-orang Ansar, orang-orang Madinah mengatakan kami lebih utama daripada orang-orang Muhajirin. Kemudian turunlah ayat Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu uzkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum. Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah nikmat Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah mempersatukan kalian setelah kalian berselisih, setelah kalian terpecah belah. Sama Allah Subhanahu wa taala disuruh apa, Ibu? Disuruh mengingat-ingat nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan syariat syukur ini, Ibu sekalian, syariat bersyukur ini, ibadah syukur ini bukan hanya saja untuk umat Muhammad SAW. Seluruh para nabi dan rasul mengingatkan dan memerintahkan para kaumnya untuk mengingat nikmat Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya Nabi Musa alaihissalam, ya Bani Israel dzkuru ni'matallahi 'alaikum. Itu berulang kali di dalam Al-Qur'an Al-Karim. Wahai Bani Israel, ingatlah, bersyukurlah kalian terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala yang pernah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kalian. Di antaranya juga Nabi Isa alaihissalam juga memerintahkan kaumnya untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mengingat nikmat Allah, ibu sekalian, cobaan apapun yang ia rasakan akan menjadi mudah baginya. Ia akan menjadi orang yang tenang karena ia selalu melihat kepada nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Contohnya adalah Nabi Yusuf alaihissalam. Kenal Nabi Yusuf, Ibu ya? Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf ini Allah Subhanahu wa taala menjadikan Nabi Yusuf di dalam Al-Qur'an memiliki kisah atau cerita dalam satu surat yang penuh. Dari awal sampai akhir itu Allah Subhanahu wa taala bercerita tentang Nabi Yusuf alaihissalam. Dan Nabi Yusuf alaihissalam, ibu sekalian, termasuk seorang nabi yang berulang kali diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba yang pernah mendengar ceritanya Nabi Yusuf, kira-kira ujian Nabi Yusuf yang pertama kali apa, ibu sekalian? Ujian Nabi Yusuf yang pertama kali adalah dibenci, dijauhi oleh saudara-saudaranya. Mengapa? Karena Nabi Yusuf menjadi seorang anak yang paling dicintai oleh ayah dan ibunya. Kemudian saudara-saudaranya yang lain merasa iri dan dengki kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Dan dibencinya seseorang oleh saudara, oleh keluarga, ini musibah yang besar, ibu-ibu sekalian. Oleh karenanya, di antara musibah terbesar yang dialami oleh Nabi SAW juga dimusuhi oleh keluarganya. Siapa, Bu, keluarga Nabi yang memusuhi Nabi, ibu sekalian? Siapa? Paman-pamannya. Paman-pamannya. Di antaranya Abu Lahab. Paman-paman Nabi, di antara mereka ada yang memusuhi Nabi SAW. Kemudian Nabi Yusuf alaihissalam atau saudara-saudaranya membuat tipu daya. Bagaimana caranya Yusuf yang dicintai oleh ayah dan ibunya ini tidak terlihat lagi oleh keduanya. Kemudian mereka membuat tipu daya, yaitu membawanya Nabi Yusuf kemudian dimasukkan ke dalam sumur. Subhanallah. Dimasukkan ke dalam sumur oleh siapa? Oleh kakak-kakaknya. Kemudian setelahnya Nabi Yusuf ada segerombolan orang
ingin mengambil air dari sumur, ternyata tatkala diangkat timbanya itu, mereka mendapatkan Yusuf yang masih kecil ini. Kemudian dari kejauhan kakak-kakaknya ini melihat bahwasanya Nabi Yusuf diambil oleh segerombolan orang. Mereka datang kembali ke sumur tersebut, kemudian mengatakan bahwasanya ini adalah budak kami, bukan adik kami, tapi apa? Ini adalah budak kami. Kalau kalian mau membawa budak kami ini, maka kalian harus membayar. Maka Yusuf yang kecil ini dijual oleh siapa, ibu-ibu? Oleh kakak-kakaknya sendiri. Ini juga musibah yang besar. Kemudian dan masih banyak lagi ujian-ujian yang diterima oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Akan tetapi ibu sekalian, Nabi Yusuf tetap bersyukur dan mengingat nikmat Allah Subhanahu wa taala. Di dalam penjara, kenapa Nabi Yusuf di penjara, ibu? Karena dituduh menggoda istri seorang menteri. Akhirnya Nabi Yusuf, singkat cerita, Nabi Yusuf di penjara. Kemudian di penjara bertemu dengan dua orang. Nabi Yusuf mengatakan, sungguh aku ini adalah orang yang paling banyak menerima nikmat Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah. Apa kira-kira nikmat Allah yang diingat oleh Nabi Yusuf, ibu-ibu sekalian? Nikmat tauhid. Nikmat tauhid. Nabi Yusuf bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala masih diberi tauhid, yaitu menyembah kepada Allah Azza wa Jalla. Karena di zamannya banyak orang-orang yang menyembah berhala. Kemudian selain Nabi Yusuf alaihissalam, kalau kita beragama Islam, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, itu juga kenikmatan dan pemberian yang paling besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Kemudian ibu-ibu sekalian, di antara seorang nabi, di antara nabi yang diuji bertubi-tubi oleh Allah Subhanahu wa taala siapa? Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh. Di antara ujian terberat yang dirasakan oleh Nabi Nuh alaihissalam adalah Nabi Nuh sudah berdakwah berapa tahun, ibu-ibu? 950 tahun Nabi Nuh berdakwah. Nabi Nuh berdakwah selama 950 tahun. Dan ternyata orang terdekatnya Nabi Nuh tidak beriman kepada Nabi Nuh alaihissalam. Yaitu siapa? Istri dan siapa, bu? Keluarga Nabi Nuh yang tidak beriman kepada Nabi Nuh, istri dan anaknya. Orang terdekatnya Nabi Nuh justru tidak mau beriman kepada Nabi Nuh alaihissalam. Ini juga musibah yang besar. Sudah berdakwah keliling 950 tahun. Kata Allah Subhanahu wa taala, justru istri dan anaknya tidak mau nurut dan taat kepada Nabi Nuh alaihissalam. Akan tapi Nabi Nuh oleh Allah Subhanahu wa taala dijuluki sebagai seorang hamba yang pandai bersyukur. Innahu kana 'abdan syakura. Sungguhnya Nuh adalah seorang hamba yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan bahwasanya Nabi Nuh apabila makan, ia bersyukur kepada Allah. Ia mengingat, alhamdulillah aku masih diberi kesempatan, diberi kenikmatan oleh Allah untuk dapat makan. Kemudian juga minum. Apabila Nabi Nuh minum, ia selalu mengingat nikmat Allah Subhanahu wa taala, masih diberi kesempatan untuk minum. Subhanallah. Ibu-ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita hidup di dunia ini ada yang namanya kenikmatan dan ada yang namanya ujian. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'anul Karim, "Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un." Dan kami menguji kalian dengan kebenaran, dengan kebaikan dan keburukan, dan kalian akan dikembalikan kepada kami, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi adanya kebaikan, ibu-ibu sekalian, adanya keburukan, itu semua di antara ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang diberi kebaikan, maka kewajibannya apa, ibu-ibu? Yang pertama, dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua apa?
kalau orang mendapatkan kebaikan apapun itu, baik itu kesehatan, baik itu kelapangan rezeki, baik itu suami atau istri yang salihah, anak-anak yang salihah, saudara, tetangga yang saleh misalnya. Kewajiban yang kedua adalah kita menisbatkan kebaikan itu kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang muslim, ibu-ibu sekalian ya, kalau mendapatkan kebaikan, ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala mendapatkan kebaikan, maka di antara kewajibannya adalah ia menisbatkan kebaikan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah seorang mengatakan aku begini karena keringatku, aku begini karena usahaku yang keras, aku begini karena kecerdasanku, kepintaranku, kepandaianku, karena nenek moyangku. Tidak. Karena semuanya dari siapa, ibu-ibu? Dari Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu tahu Qarun tidak? Qarun, harta karun, itu dari mana? Kata atau istilah harta karun itu dari mana? Siapa Qarun itu siapa? Qarun adalah salah satu umatnya Nabi Musa alaihissalam yang Allah Subhanahu wa taala tenggelamkan dia beserta kekayaannya ke dalam bumi, dan terus akan tenggelam, diadab oleh Allah Subhanahu wa taala, dimasukkan ke dalam bumi sampai hari kiamat. Sampai hari kiamat. Qarun awalnya adalah orang yang tidak punya apa-apa, dan Allah Subhanahu wa taala ceritakan di dalam surat Al-Qasas. Bisa Bu ya, nanti sampai rumah dibuka Al-Qur'annya, dibaca terjemahan Al-Qur'an di akhir-akhir surat Al-Qasas atau satu lembar terakhir surat Al-Qasas. Inna Qarun kana min qaumi Musa fabagha alaihim. Sungguhnya Qarun adalah salah satu umatnya Nabi Musa, akan tapi dia telah berbuat kesalahan yang besar. Kami telah memberikannya kebaikan yang besar, kekayaan yang luar biasa. Akan tetapi ia mengatakan qala innama utituhu ala ilmin indi. Qarun mengatakan bahwasannya aku memiliki kekayaan kebaikan yang besar ini karena kepintaranku, karena keringatku. Orang-orang yang beriman, orang-orang yang mendengar perkataan Qarun ini mengatakan, ya Qarun, takutlah kamu kepada Allah, karena kebaikan yang kamu miliki ini semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi Qarun tidak mau mendengarkan nasihat orang-orang yang beriman. Kata Allah Subhanahu wa taala, fa khasafna bihi wa bidarihi al-ard. Maka kami tenggelamkan dia dan kami tenggelamkan juga kekayaannya. Tahu Bu, kekayaannya Qarun, kalau bahasa kita gembok apa namanya, bunker ya, tempat penyimpanan kekayaan Qarun. Itu gemboknya itu diangkat oleh 10 orang, diangkat oleh 10 orang. Itu gemboknya. Bagaimana dengan ruangan sebesar apa yang dimiliki oleh Qarun? Subhanallah. Ibu-ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tatkala seorang mendapatkan kebaikan apapun itu, yang namanya kebaikan itu banyak. Di antara kebaikan apa? Kita didekatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Kita dijadikan orang yang taat kepadanya. Kita dijadikan orang yang dekat dengan Al-Qur'an. Kita dijadikan orang yang mendawamkan salat duha. Kita dijadikan orang yang mendawamkan salat tahajud. Itu semuanya juga karena siapa, Ibu? Karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena kita hebat, bukan. Makanya dahulu para ulama mengatakan, sungguh aku lebih suka bangun tidur di pagi hari dan belum sholat malam, lebih aku suka daripada aku sholat malam kemudian di pagi hari aku membanggakan amalan. Aku sholat malam karena aku bisa bangun malam, karena aku adalah orang yang hebat, karena aku. Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai orang-orang yang seperti ini. Kemudian ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi alaihi salatu wassalam menceritakan di dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullah taala, bahwasanya dahulu di zaman Bani Israil ada 3 orang
yang diberi cobaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang pertama, orang yang memiliki penyakit pada kulitnya sehingga orang-orang menjauh dari dirinya. Itu yang pertama. Orang yang kedua adalah orang yang tidak memiliki rambut sehingga orang-orang mencemooh dia. Orang yang ketiga adalah orang yang buta, tidak dapat melihat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menguji tiga orang ini dengan mendatangkan malaikat. Dengan mendatangkan malaikat yang berwujud manusia. Malaikat ini datang kepada orang yang memiliki penyakit pada kulitnya. Kata orang ini, kata malaikat yang menjelma sebagai manusia, wahai ya fulan, wahai fulan, apa yang kamu inginkan? Madza tuhib? Apa yang kamu inginkan? Orang ini mengatakan, aku ingin hilang ini penyakit dari kulitku, dan aku menginginkan kulit yang bagus, yang indah. Kemudian malaikat ini mengatakan, kemudian harta apa yang kamu inginkan? Dia mengatakan, aku menginginkan unta. Aku menginginkan unta. Kemudian tidak lama Allah Subhanahu wa taala menyembuhkan penyakitnya, dan orang ini membawakan, malaikat yang jelma sebagai manusia ini membawakan seekor unta yang sedang bunting. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, kemudian satu unta itu beranak sampai memenuhi satu lembah, lembah. Orang yang sakit, orang yang miskin seketika dikayakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang yang kedua adalah orang yang tidak memiliki rambut, kemudian dicemooh oleh manusia. Kata malaikat, ya fulan, apa yang paling kamu inginkan? Aku menginginkan tumbuhnya rambutku di kepalaku. Kemudian harta apa yang kamu inginkan? Aku menginginkan sapi. Kemudian didatangkan sapi yang bunting, kemudian beranak pinak sampai memenuhi satu lembah. Seketika dibikin kaya raya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian malaikat ini datang kepada orang yang ketiga. Siapa yang ketiga, Ibu? Orang yang buta. Ya fulan, madza tuhib? Ya fulan, apa yang engkau inginkan? Orang yang buta ini, aku menginginkan Allah Subhanahu wa taala mengembalikan penglihatanku. Kemudian harta apa yang kamu inginkan? Aku menginginkan kamu. Kemudian didatangkan kambing yang bunting, kemudian memenuhi satu lembah. Kemudian setelah sekian lama Allah Subhanahu wa taala mengutus seorang malaikat, diutusnya lagi dari malaikat, dan mendatangi setiap dari mereka dengan wujud seperti mereka sebelum disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Malaikat ini datang kepada orang yang dahulunya memiliki penyakit pada kulitnya, dan malaikat tatkala mendatanginya, sosoknya seperti orang tersebut sebelum disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian malaikat ini mengatakan, ya fulan, rajulun miskin. Aku adalah orang yang miskin, aku adalah orang yang enggak punya apa, sedangkan aku memiliki sakit. Aku punya sakit. Apakah kamu ingin memberikan sesuatu untukku? Kata orang ini, ya akhi wallah, kebutuhan anak banyak. Kebutuhan anak banyak. Anak punya keluarga, anak punya ini dan itu segala macam. Kata malaikat ini, bukankah kamu memiliki unta yang memenuhi lembahmu? Kata orang ini, iya, itu aku warisi dari nenek moyang. Kata malaikat ini, la in kadzabta, kalau seandainya kamu dusta, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengembalikan keadaanmu seperti semula. Dan ternyata benar. Allah Subhanahu wa taala mengembalikan keadaan dia seperti sebelum Allah Subhanahu wa taala sembuhkan, dan sebelum Allah Subhanahu wa taala memberikan kekayaan unta yang memenuhi lembah. Kemudian yang kedua, Ibu Bapak. Kemudian yang kedua, yaitu orang yang tidak memiliki rambut. Malaikat pun mendatanginya dengan kondisi dia sebelum disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia mengatakan, rajulun miskin. Malaikat ini mengatakan, aku adalah orang yang miskin. Aku jalan dari negeri fulan, dan aku tidak bisa melanjutkan perjalananku kecuali karena pertolongan dari Allah, kemudian pertolongan darimu. Apakah kamu ingin membantuku? Kata orang ini, kebutuhan saya banyak, dan kekayaan yang aku miliki ini karena nenek moyangku, warithuhu an abai,
Aku mewarisi dari nenek moyang. Kata malaikat ini, la in kadzabta, kalau seandainya kamu dusta, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengembalikan keadaanmu sebelum kamu dikayakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan benar, Allah Subhanahu wa taala mengambil rambutnya, kemudian mengambil semua kekayaannya, dan ia kembali seperti semula. Berbeda dengan orang yang ketiga. Siapa yang ketiga, Bu? Orang yang buta. Malaikat ini datang dengan keadaan seperti orang itu, yaitu dalam keadaan buta. Rajulun miskin, lagi-lagi malaikat mengatakan apa? Rajulun miskin. Aku adalah orang miskin. Aku nggak punya apa-apa. Aku nggak bisa melanjutkan perjalananku kecuali pertolongan, bantuan dari Allah, kemudian dari sebelum kita lanjutkan, Bu, malaikat ini mengatakan apa? Aku tidak dapat melanjutkan perjalananku kecuali atas pertolongan Allah kemudian. Di sini ada kalimat kemudian. Malaikat ini bukan mengatakan pertolongan Allah dan pertolonganmu, bukan. Tapi ada kata apa, Bu? Tsumma, kemudian. Karena semuanya yang mengawali adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kalau kita pelajari, Ibu sekalian, kata dan kemudian itu berbeda. Contohnya, Muhammad dan Ahmad memasuki masjid. Maka Muhammad dan Ahmad masuknya berbarengan, bersamaan. Betul, Ibu ya? Tapi kalau Muhammad masuk ke masjid kemudian Ahmad masuknya belakangan. Begitulah seorang tatkala meminta bantuan kepada orang lain, ia menyandarkan pertama kali kepada siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala, baru kemudian kepada makhluknya Allah. Baik. Kemudian orang buta ini mengatakan, wahai fulan, sesungguhnya dahulu keadaanku sepertimu dan aku tidak memiliki apa-apa, semuanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ambillah sesuka hatimu dan aku tidak akan menghalangimu. Kemudian malaikat ini mengatakan, ya fulan, wahai saudaraku, sungguhnya aku adalah malaikat yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mendatangi dua saudaramu, yaitu orang yang memiliki penyakit pada kulitnya dan orang yang tidak memiliki rambut. Dan mereka berdua kufur atas nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana bentuk kufurnya, Ibu sekalian? Bentuk kufur dua orang tadi bagaimana? Tidak menisbatkan nikmat kepada Allah, tapi menisbatkan nikmat kepada nenek moyangnya. Kemudian malaikat ini mengatakan, kamu telah berkata yang benar, dan harta ini semuanya untukmu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari kisah Qarun, Ibu sekalian, makanya disebut harta karun. Kenapa? Karena semua hartanya Qarun ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ke dalam bumi. Dari kisahnya Qarun, dari kisah 3 orang Bani Israel yang diceritakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dapat kita simpulkan adalah bahwasannya kebaikan yang kita miliki, apapun bentuknya, di antara kebaikan itu apa? Ketaatan seorang, menjadi orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ia kemudian menisbatkan semuanya kepada Allah Azza wa Jalla. Ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sungguhnya hidup di dunia ini harus ada tujuan. Dan di antara tujuan seorang muslim, seorang mukmin hidup di dunia adalah mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengenal siapa, Bu? Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang mengenal Allah, tatkala mendapatkan kebaikan, ia akan mengucapkan apa? Alhamdulillah. Tatkala ia mendapatkan musibah, ia faham dan ia mengerti betul bahwasannya Allah Subhanahu wa ta'ala yang mentakdirkan musibah ini, cobaan ini. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, ibu sekalian, Allahul ladzi khalaqas samawati, Allahul ladzi khalaqa sab'a samawatin wa minal ardi mithlahunna yatanazzalu al-amru bainahunna lita'lamu anna Allah 'ala kulli syai'in qadir wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in ilma. Ketahuilah, Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan 7 lapis langit
dan Allah lah yang menciptakan 7 lapis bumi. Di antara keduanya lah Allah Subhanahu wa taala menurunkan perintah dan takdirnya. Untuk apa ibu-ibu sekalian? Lita'lamu, agar kalian mengenal bahwasanya Allah Subhanahu wa taala zat yang maha perkasa. Wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in ilma. Dan ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ilmunya telah meliputi segala sesuatu. Jadi ibu-ibu sekalian, kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengenal Allah Azza wa Jalla. Apapun keadaan seorang, tatkala ia mengenal Allah Subhanahu wa taala, maka akan tenang hatinya. Tatkala seorang mendapatkan musibah, mendapatkan ujian, cobaan, dan yang namanya cobaan itu ibu-ibu ya, bukan hanya untuk orang-orang yang tidak baik saja, tidak. Bukan hanya untuk orang-orang yang banyak maksiat, tidak. Bukan berarti orang yang berulang kali diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dia adalah orang yang buruk, tidak. Contohnya siapa ibu-ibu? Contohnya para nabi dan rasul. Asyaddun nasi bala'an al-anbiya tsumma al-amsal fal-amsal. Jadi cobaan yang paling berat yang dirasakan oleh manusia yaitu yang dirasakan oleh para nabi dan rasul. Dan para nabi dan rasul adalah manusia yang terbaik. Orang kalau mengenal Allah Subhanahu wa taala, tatkala mendapatkan ujian akan tenang hati. Tidak galau. Kalaupun sedih, tidak berlarut-larut sedihnya ibu-ibu sekalian. Karena apa? Karena semuanya sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ibu-ibu sekalian pernah suatu hari ditinggal oleh anak lakinya. Ditinggal oleh anak laki, yaitu yang bernama Ibrahim. Ibrahim. Anak Nabi yang bernama Ibrahim ini wafat di saat masih kecil. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Wa ma naqulu illa ma yurdi rabbana. Innal 'aina la tadma' wa innal qalba la yahzan. Sungguhnya mata ini mengeluarkan air mata. Wa innal qalba la yahzan, dan sungguhnya hati ini bersedih. Wa ma naqulu illa ma yurdi rabbana, dan tidaklah kami mengatakan sesuatu kecuali apa yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengapa ibu? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling mengenal Allah Subhanahu wa taala, dan semuanya adalah takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini untuk motivasi ya Bu ya. Motivasi untuk kita semua. Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam tidak pernah melarang seorang untuk menjadi ini dan itu, tidak. Untuk menjadi dokter, tidak pernah dilarang oleh Islam. Untuk menjadi orang yang memiliki ini dan itu tidak dilarang oleh Islam. Tapi yang dilarang apa ibu? Yang dilarang adalah tatkala seorang tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mengenal Allah Azza wa Jalla, ia akan menjadi orang yang selalu berhusnudzan kepada Allah, berbaik sangka kepada Allah Azza wa Jalla. Dan Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang berbaik sangka kepadanya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an, wa ahsinu, dan berbaik sangkalah kalian kepada Allah. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang berbaik sangka kepadanya. Subhanallah ibu ya. Ada sebagian orang yang kalau keluar rumah ingin mencari rezeki, yang di dalam benaknya adalah apakah aku akan mendapatkan rezeki hari ini apakah tidak. Apakah kalau aku keluar aku akan selamat atau aku akan celaka atau tidak. Tidak, subhanallah. Kita belum tahu apa yang akan terjadi, mengapa kita berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang yang mengenal Allah Subhanahu wa taala, ia akan menjadi orang yang berhati-hati di dalam mencari rezeki. Kemudian ia akan menjadi orang yang berhati-hati tatkala ia ingin menyalurkan hartanya, yaitu orang-orang yang mengenal Allah Subhanahu wa taala.
tatkala ia mencari rezeki, maka ia mencari rezeki dari rezeki yang halal. Dan rezeki yang halal ini diantara sebab terbesar seorang menjadi orang yang baik, orang yang saleh. Kalau doanya lebih mudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tatkala memberi, orang yang mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, ia tidak mengharapkan balasan dari siapa yang diberi, Ibu sekalian. Kalau kalau kita memberi kepada orang, kalau kita mengharapkan balasan darinya, kalau kita memberinya satu, kira-kira orang itu akan membalas berapa jumlahnya, Bu? Kita memberi kepada si A, jumlahnya satu. Kalau kita mengharapkan balasan dari dia, dari si A ini, kira-kira si A ini akan membalas berapa jumlahnya? Satu. Kalaupun lebih dua, maksimal tiga, empat, mustahil. Karena apa? Karena manusia sifat aslinya adalah pelit. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dari sifat pelit. Kalau orang mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, tatkala dia memberi, ia mengharapnya balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala itu, ibu-ibu ya, besar, dan berbagai macam caranya Allah Subhanahu wa ta'ala membalas kebaikan kepada orang yang baik itu. Di antara balasan Allah itu apa itu contohnya? Orang itu dijauhkan dari malapetaka. Orang itu dijauhkan dari musibah yang besar. Dijadikan dia orang yang saleh. Dijadikan dia wanita yang saleh. Diberi karunia keturunan anak-anak yang saleh-salehah. Dibukakan pintu rezekinya. Diberinya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kesehatan. Apabila ia sakit, disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita renungi, ibu sekalian, mana yang lebih baik? Apakah balasan 1, 2, atau 3 dari manusia, atau balasan-balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala? Jawabannya pasti Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Azza wa Jalla, ibu sekalian, mengatakan di dalam Al-Quran, menceritakan di antara sifatnya penghuni surga, apabila dia memberi, ia tidak mengharapkan ucapan terima kasih dan tidak mengharapkan balasan dari orang tersebut. Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surat Al-Insan? Innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Inna nakhafu min rabbina yawman 'abusan qamtariyah. Sungguhnya tidaklah kami memberi makan kepada orang yang membutuhkan makan, kecuali kami mengharapkan wajahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kami mengharapkan wajahnya Allah karena kami takut kelak di padang mahsyar, berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa kata Allah, ibu sekalian? Fawaqahumullahu syarra dzalikal yawm wa laqahum nadratan wa surura. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kami akan berikan baginya rasa aman tatkala mereka berdiri di padang mahsyar. Subhanallah. Kemudian ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di antara nasihat atau wasiat yang Allah Subhanahu wa ta'ala sampaikan kepada nabinya di awal-awal diutusnya Nabi Muhammad sebagai seorang rasul. Jadi ibu, Nabi SAW diutus sebagai seorang nabi dengan ayat apa? Dengan ayat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. 5 ayat pertama surat Al-Alaq. Jadi Nabi itu awalnya diutus sebagai seorang nabi terlebih dahulu dengan 5 ayat pertama surat Al-Alaq. Kalau kita perhatikan 5 ayat pertama surat Al-Alaq ini tersirat padanya makna ilmu. Kata Imam Syafi'i, barang siapa yang menghendaki akhirat hendaknya ia berilmu. Barang siapa yang menghendaki dunia maka hendaknya ia berilmu. Barang siapa yang menghendaki dunia dan akhirat maka hendaknya dia berilmu. Kemudian setelah Nabi SAW diutus oleh Allah, dijadikan sebagai seorang nabi, Allah Subhanahu wa ta'ala kemudian menjadikannya sebagai seorang rasul, yaitu dengan diturunkannya 5 ayat pertama surat Al-Muddathir. Di antara yang Allah Subhanahu wa ta'ala wasiatkan kepada Nabi SAW adalah wala tamnun tastakbir. Janganlah kamu wahai Muhammad apabila memberi
mengharapkan lebih dari orang yang diberi. Itu di antara maknanya. Di antara maknanya juga ayat ini, wala tamnun tastakthir, apabila kamu memberi wahai Muhammad, maka jangan pernah kamu mengatakan bahwasannya kamu lebih baik, lebih utama, lebih mulia daripada orang yang kamu beri. Karena bisanya seseorang memberi itu juga karunia dari siapa, Ibu? Dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dahulu para sahabat, ada sebagian sahabat yang rizkinya dilebihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada sebagian sahabat yang rezekinya tidak seberapa banyak daripada sahabat-sahabat yang kaya. Di antara sahabat yang kaya itu siapa, Ibu? Abdurrahman ibn Auf. Abdurrahman ibn Auf ini adalah saudagar kaya raya di kota Mekah, tapi terusir dikarenakan orang-orang kafir Quraisy. Sampainya di kota Madinah, Abdurrahman bin Auf bertemu dengan saudaranya yang kaya raya juga. Kata saudaranya, wahai Abdurrahman, pilihlah satu kebun untukmu, berkembanglah kamu dengan satu kebun tersebut. Kata Abdurrahman, tidak. Dullani ala suq, tunjukkanlah aku di mana pasar. Di mana pasar. Dari situ Abdurrahman bin Auf memulai karirnya sampai kembali menjadi orang yang kaya. Kemudian di antara sahabat yang kaya raya siapa? Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu. Kemudian sahabat-sahabat yang lain. Nah, ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sahabat-sahabat yang kurang ini pernah sekali waktu datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian mengeluhkan, "Ya Rasulullah, dhahaba ahli duthur bil ujur." Ya Rasul, sungguhnya orang-orang yang kaya ini pahalanya lebih banyak daripada kami. Mereka sholat, kami sholat. Mereka puasa, kami puasa. Mereka haji, kami haji. Apalagi Bu? Mereka melakukan ini dan itu, kami pun juga sama. Wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim. Akan tetapi mereka bersedekah dengan kekayaan mereka. Kata Rasulullah SAW, apakah kalian mau aku beri sebuah amalan yang apabila kalian amalkan, pahala kalian akan menyamai mereka? Kata para sahabat, iya, kami mau. Kata Rasulullah SAW, bertasbihlah kalian kepada Allah, bertakbirlah kalian kepada Allah, bertahlillah kalian kepada Allah. Intinya apa? Suruh memperbaiki zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, keesokan harinya sahabat-sahabat ini yang tadi diberi amalan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam datang lagi kepada Nabi. Kemudian mengatakan, "Ya Rasulullah, sungguhnya sahabat-sahabat yang kaya juga zikir sama seperti kami." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Dzalika fadlullah yu'tihi man yasha." Itu adalah karunia dari Allah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang-orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini semua pembahasan kita itu mengenal Allah Subhanahu wa taala tidak dapat diraih, tidak dapat dimengerti oleh seorang kecuali apabila ia belajar ilmu agama. Belajar ilmu agama. Sekali lagi, Islam tidak pernah melarang seseorang untuk menjadi ini dan itu, selama itu baik, menyalurkan kebaikan yang untuk